Selamat pagi. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengecek absen dari setiap siswa. Jika ada murid yang tidak hadir, tolong diberitahu. Baik, untuk absennya sudah selesai. Yang pertama kita masuk ke materi pada saat ini. Materi hari ini yaitu tentang organisasi kehidupan, di mana organisasi kehidupan itu memiliki tingkatan. Yang pertama ada sel, yang kedua ada jaringan, yang ketiga ada organ, yang keempat ada sistem organ, yang kelima ada individu, yang keenam ada populasi, yang ketujuh ada komunitas, yang kedelapan ada bioma, yang kesembilan ada biosfer. Jadi untuk sel itu sendiri memiliki pengertian, yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup. Kemudian jaringan itu sendiri merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Yang ketiga ada organ. Organ merupakan kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Di sini di PowerPoint bisa dilihat contohnya itu organ jantung. Yang berikut itu sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu, di mana ini merupakan organ pada tubuh manusia. Kemudian yang berikut itu ada individu. Individu merupakan organisme yang tersusun atas kumpulan sistem organ. Individu berarti mengacu pada kata se, berarti ini sebuah atau bisa untuk manusia seorang. Kemudian yang berikut ada populasi, di mana populasi itu merupakan kelompok yang terdiri atas spesies sejenis dan mendiami suatu habitat sama. Contohnya ada populasi ayam, populasi kambing, populasi kera, bisa itu contohnya. Yang berikut ada komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi yang berbeda dalam suatu daerah. Contohnya ada komunitas laut, ada komunitas padang rumput, ada komunitas sawah. Yang berikut ada bioma. Bioma merupakan satuan daerah daratan yang memiliki daratan yang luas, memiliki vegetasi tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya gurun, hutan hujan tropis, dan tundra. Kemudian yang berikut itu biosfer. Biosfer merupakan kumpulan bioma. Dalam artian biosfer itu sendiri berarti bumi. Dari sini ada yang tidak dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanya sebelum lanjut ke subbab berikutnya. Baik, yang berikut itu sel. Tadi kita ketahui bahwa sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Jadi sel itu terdiri dari dua bagian, ada yang bersifat eukariotik dan bersifat prokariotik. Yang bersifat eukariotik itu
memiliki membran inti, sedangkan prokariotik tidak memiliki membran inti. Contoh sel yang bersifat eukariotik contohnya ada amuba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan untuk sel prokariotik itu sendiri, contohnya ada bakteri dan ganggang hijau. Yang berikut, struktur sel. Seperti kita ketahui, struktur sel itu sangat banyak. Yang pertama, ada membran sel atau membran plasma, di mana membran sel berfungsi sebagai pelindung atau pengatur lalu lintas yang keluar masuk sel. Kemudian ada sitoplasma, di mana sitoplasma itu merupakan cairan sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organ sel terdapat di sitoplasma. Yang berikut ada inti sel atau nukleus, di mana nukleus tersusun dari membran cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti nukleolus. Di sini berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak jumlah mitokondria yang berada di dalam sel. Yang berikut ada ribosom, di mana ribosom itu berbentuk butiran-butiran yang menempel pada membran retikulum endoplasma, dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom itu sendiri berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma, di mana RE ini merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma, di mana retikulum endoplasma ini berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Retikulum endoplasma itu sendiri terdiri dari dua, yaitu ada dua tipe maksudnya. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada RE kasar terdapat ribosom, sedangkan pada RE halus tidak ditempeli ribosom. Yang berikut ada badan Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi ini berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi itu sendiri berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel lain yang membutuhkan. Yang berikut ada lisosom. Lisosom ini berbentuk kantong. Di dalam kantong tersebut berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna makanan, zat sisa atau zat asing yang dimasukkan oleh tubuh. Namun, jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel sehingga sel akan mati. Yang berikut ada sentriol. Sentriol itu berperan dalam pembelahan sel, di mana sentriol itu hanya terdapat pada sel hewan saja. Kemudian yang berikut ada vakuola. Vakuola
berarti itu ruangan sel yang berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Pada sel hewan, vakuola berukuran lebih kecil daripada sel hewan. Vakuola berfungsi untuk mencerna makanan dan untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Yang berikut ada plastida. Plastida itu hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastida. Plastida itu mengandung pigmen tertentu. Misalnya pada sel tumbuhan, pigmennya itu bisa pada tanaman akan ada pigmen berwarna merah, hijau, dan kuning. Yang keempat, pada jaringan tumbuhan itu ada jaringan pengangkut, di mana jaringan ini tersusun dari pembuluh-pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu ada xilem dan phloem, di mana xilem itu dikatakan sebagai jaringan pembuluh kayu yang tersusun dari sel-sel memanjang yang sudah mati. Kemudian sel-sel tersebut saling menyambung membentuk satu pembuluh. Pembuluh inilah yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Terus kemudian untuk phloem sendiri itu dapat dikatakan sebagai jaringan pembuluh tapis terdiri atas sel-sel hidup berdinding tipis yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga tumbuhan mendapatkan makanan dari hasil jaringan pembuluh tapis tadi. Kemudian untuk jaringan hewan terdiri dari 4 bagian, di mana kumpulan sel yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda juga. Jaringan hewan memiliki 4 bagian. Yang pertama ada jaringan epitelium. Di sini jaringan ini melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh hewan. Jadi jaringan epitelium itu sendiri berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan dari luar. Yang kedua itu ada jaringan otot. Otot di sini berfungsi sebagai alat gerak pasif. Contohnya ini otot. Ini ada otot polos, ini otot lurik, ini otot jantung. Otot polos biasanya ditemukan pada bagian sistem pencernaan manusia. Otot jantung pada jantung dan otot lurik pada lengan. Oke. Sampai sini paham? Kemudian ketiga itu ada jaringan saraf, di mana jaringan saraf itu tersusun dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi menerima rangsangan dari luar, yang menerima rangsangan dan mengirim rangsangan. Yang berikut jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menopang tubuh. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, tulang rawan, tulang keras, darah, dan getah bening atau limfa.
Kemudian kita lanjut ke materi subbab selanjutnya, itu tentang organ dan sistem organ. Tadi kita ketahui bahwa organ merupakan kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi, di mana untuk organ itu sendiri ada organ tumbuhan dan organ hewan dan manusia. Organ tumbuhan ada akar, batang, dan daun. Sedangkan untuk organ hewan dan manusia itu lidah, hidung, mata, telinga itu dikatakan sebagai organ indera. Kemudian lambung, usus, hati itu dikatakan sebagai organ pencernaan. Organ juga seringkali tersusun dari jaringan yang berbeda. Misalnya jantung tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan darah. Struktur organ juga sangat berbeda-beda. Misalnya, semakin tinggi tingkat organisme, maka semakin sempurna dan kompleks organnya. Kompleks dalam artian lengkap. Kemudian organ tumbuhan. Tadi kita ketahui bahwa organ pada tumbuhan itu terdiri dari 3, ada akar, batang, dan daun. Kita tahu bahwa akar itu sebagai alat untuk membantu atau menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap unsur hara, dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian untuk batang itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tubuh tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Contohnya contoh pada umumnya tanaman yang menyimpan makanan pada batang itu pada tebu. Salah satu contohnya tebu. Kemudian yang ketiga itu daun, di mana daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, penguapan air, dan pertukaran udara. Jadi sampai sini paham? Kemudian untuk organ hewan dan manusia itu memiliki fungsi khusus. Contohnya ada alveolus, bronkus, trakea, hidung, itu dikatakan sebagai organ pernafasan. Kemudian ginjal, kulit, hati, paru-paru itu dikatakan sebagai organ ekskresi. Kemudian sistem organ. Sistem organ itu merupakan penjabaran dari organ, merupakan kumpulan dari beberapa organ sehingga membentuk sistem organ. Contoh sistem organ pada manusia itu ada sistem peredaran darah pada manusia, ada sistem ekskresi, ada organ ginjal, hati, kulit, dan paru-paru yang membantu mengekskresikan sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh. Yang kedua ada sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan didukung oleh organ hidung, alveolus, bronkus, trakea. Kemudian ada sistem pencernaan, di mana organ mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang terakhir itu ada sistem saraf. Sistem saraf ada organ otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Setiap sistem organ akan saling bekerja sama. Namun, jika salah satu
sistem organ fungsinya terganggu, maka sistem yang lain pun akan terganggu. Kerjasama suatu sistem organ akan membentuk organisme. Begitu. Mungkin sampai di sini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Untuk tugasnya silakan buka halaman 102. Silakan buka halaman 267 bagian C. Di situ ada 5 nomor soal. Kita kumpul minggu depan. Jadi kerja sesuai yang dipahami. Baik, pertemuan kita kali ini sampai di sini. Ingat, tugasnya dikerjakan sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih.